Kenyamanan serta keselamatan saat bekerja merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hasil kerja. Hubungan tersebut diatur dalam sebuah ilmu yang disebut dengan ergonomi. Ergonomi tidak hanya diterapkan pada industri modern, tetapi juga memiliki peran penting dalam sektor usaha kecil dan tradisional. Salah satu bidang kerja tradisional yang membutuhkan perhatian dari segi ergonomi adalah kerajinan gerabah. Kerajinan gerabah sendiri merupakan salah satu bentuk usaha tradisional yang membutuhkan keterampilan tangan tinggi serta dilakukan secara manual dalam jangka waktu lama. Kondisi tersebut tentunya akan memunculkan keluhan yang berkaitan dengan work-related musculoskeletal disorder. Ergonomi merupakan ilmu yang berfokus pada pengaturan interaksi antara pekerja dengan peralatan kerja, serta berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Penerapan prinsip ergonomi yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas kerja dalam suatu organisasi. Ergonomi yang juga dikenal sebagai faktor manusia merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pemahaman hubungan antara manusia dengan berbagai komponen dalam suatu sistem. Postur kerja didefinisikan sebagai posisi tubuh yang diambil seseorang saat melakukan aktivitas kerja yang dapat mencakup postur duduk, berdiri, membungkuk, atau menunduk secara statis dan berlangsung lama. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA dan Rapid Entire Body Assessment atau REBA itu merupakan alat evaluasi ergonomis yang digunakan untuk menganalisis postur kerja seseorang. RULA berfokus pada penilaian risiko gangguan muskuloskeletal yang dapat terjadi pada otot, sendi, saraf, dan tendon akibat aktivitas kerja berulang atau posisi tubuh yang tidak ergonomis. Sementara itu, REBA digunakan untuk menilai postur tubuh secara menyeluruh serta mengidentifikasi bagian tubuh yang berisiko tinggi mengalami cedera. Keluhan muskuloskeletal adalah perasaan yang tidak nyaman atau nyeri yang terjadi pada sistem muskuloskeletal tubuh yang mencakup otot rangka, sendi, tendon, ligamen, saraf, tulang, dan struktur pendukung lainnya. Keluhan muskuloskeletal biasanya muncul dalam berbagai tingkat, mulai dari yang ringan hingga yang sangat parah, dan biasanya disebabkan oleh beban statis atau aktivitas yang berulang dalam jangka waktu yang lama. Istilah ini juga dikenal sebagai musculoskeletal disorder atau work-related musculoskeletal disorder, yaitu gangguan yang muncul akibat faktor-faktor seperti postur kerja yang tidak ergonomis, penggunaan tenaga berlebihan, gerakan yang berulang-ulang, dan durasi kerja yang lama, yang dimana semua ini berperan dalam timbulnya keluhan dan cedera pada sistem muskuloskeletal. Keluhan muskuloskeletal dapat diukur menggunakan Nordic Body Map, yang dimana metode ini merupakan suatu pengukuran yang memanfaatkan kuesioner dalam berbentuk peta tubuh untuk mengidentifikasi keluhan rasa tidak nyaman atau nyeri pada otot dan bagian tertentu. NBM atau Nordic Body Map sering digunakan dalam penelitian dan praktik ergonomi untuk mengidentifikasi risiko gangguan muskuloskeletal yang berhubungan dengan pekerjaan. Pengrajin gerabah adalah individu yang secara turun-temurun memproduksi kerajinan dari tanah liat melalui proses pembentukan dan pembakaran dengan keahlian khusus yang diwariskan dari nenek moyang. Pengrajin gerabah juga berperan penting dalam pelestarian budaya lokal dan tradisi seni kriya, mengingat motif, warna, dan bentuk produk biasanya mengandung makna simbolis budaya masyarakat setempat. Dalam pembentukan gerabah, seorang pengrajin akan melewati tahapan kerja dengan step pertama yaitu pemilihan bahan, pengolahan bahan, pembentukan, penjemuran, pembakaran, dan yang terakhir adalah finishing. Pengrajin gerabah menghadapi keluhan muskuloskeletal yang umumnya disebabkan oleh posisi kerja yang kurang ergonomis dan gerakan berulang, posisi duduk lama dengan membungkuk, dan melakukan aktivitas membentuk tanah liat secara terus-menerus dapat menyebabkan masalah pada otot, sendi, tendon, dan ligamen. Keluhan yang sering dialami meliputi rasa nyeri, kekakuan otot, pembengkakan, hingga kesemutan, khususnya di daerah tangan, punggung, bahu, leher, dan pinggang. Analisis dilakukan dengan metode Rapid Entry Body Assessment atau REBA karena metode ini efektif untuk pekerjaan manual dengan keterlibatan seluruh tubuh. Yang pertama, posisi duduk.
Orang tersebut duduk di lantai dengan posisi kaki diluruskan ke depan. Posisi ini kurang ideal untuk waktu yang lama karena dapat menyebabkan ketegangan pada lutut dan pinggul. Yang kedua, posisi punggung. Punggung orang tersebut sedikit membungkuk ke depan. Posisi membungkuk terlalu lama dapat menyebabkan ketegangan dan nyeri pada punggung bawah atau lumbar. Yang ketiga, posisi kepala dan leher. Kepala sedikit menunduk untuk melihat objek yang sedang dikerjakan. Posisi ini dapat memberikan tekanan pada leher jika dibiarkan terlalu lama. Yang keempat, ada posisi lengan dan tangan. Lengan kanan diangkat setinggi lengan untuk melukis pada pot yang sedang dipegang. Posisi ini memberikan ketegangan pada otot bahu dan lengan jika berlangsung lama. Dan yang terakhir, posisi kaki. Kaki ditekuk di depan tubuh, digunakan untuk menahan pot agar stabil. Posisi ini cukup stabil tapi kurang ergonomis untuk jangka waktu lama. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap postur tubuh pengrajin gerabah menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Metode ini digunakan karena mampu menilai resiko ergonomi secara menyeluruh pada seluruh bagian tubuh, mulai dari leher, punggung, kaki, hingga lengan dan pergelangan tangan. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi segmen tubuh. REBA membagi tubuh menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama, grup A, yang terdiri atas leher, batang tubuh atau trunk, dan kaki. Serta yang kedua, atau grup B, yang mencakup lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Berdasarkan hasil observasi postur kerja pada grup A, diperoleh beberapa sudut pergerakan. Yang pertama, leher mengalami fleksi sekitar 46,6 derajat dengan sedikit rotasi, sehingga memperoleh skor 3 poin. Selanjutnya, batang tubuh atau trunk mengalami fleksi sebesar 87,9 derajat ditambah rotasi ringan dan menghasilkan skor 5 poin. Selanjutnya, kaki berada pada posisi bersila di lantai tanpa penopang yang dikategorikan sebagai postur kompleks, sehingga menghasilkan skor 3 poin. Dari ketiga komponen tersebut, diperoleh total skor A yaitu 9 poin. Dan setelah ditambahkan 1 poin karena aktivitas dilakukan secara berulang, maka total skor grup A adalah 10 poin. Selanjutnya untuk grup B yaitu analisa bagian lengan dan pergelangan tangan, didapatkan beberapa sudut yaitu lengan atas membentuk sudut sekitar 31,6 derajat dan memperoleh skor 2 poin. Lengan bawah dengan sudut 70,8 derajat juga memperoleh 2 poin. Sementara pergelangan tangan mengalami fleksi 35,6 derajat dengan sedikit deviasi sehingga memperoleh 3 poin. Dari ketiga komponen tersebut, diperoleh skor untuk grup B yaitu 4 poin. Dan setelah dilakukan penyesuaian karena adanya aktivitas kontrol yang berkelanjutan terhadap tanah liat, maka total skor grup B menjadi 5 poin. Kemudian, skor dari kedua grup disesuaikan menggunakan tabel skor C dan diperoleh nilai sebesar 11 poin. Selanjutnya ditambahkan 1 poin karena postur dilakukan secara statis atau lebih dari 1 menit, dan 1 poin lagi karena adanya gerakan berulang. Dengan demikian, total skor REBA yang diperoleh adalah 13 poin. Berdasarkan analisis postur kerja dengan metode Rapid Entire Body Assessment atau REBA, pekerjaan pengrajin kerajinan ini mendapatkan skor REBA 13 yang masuk dalam kategori risiko sangat tinggi. Hal ini berarti kondisi kerja tersebut harus segera diperbaiki karena berpotensi besar menyebabkan gangguan muskuloskeletal di kemudian hari. Risiko paling tinggi ditemukan pada batang tubuh dan juga leher. Hal ini terjadi karena pekerja duduk di lantai dengan posisi membungkuk dan juga menunduk dalam waktu yang lama. Bahkan sering disertai gerakan memutar pada punggung dan juga leher. Selain itu, bagian tubuh seperti kaki, karena posisi duduk bersila yang lama, dan juga pergelangan tangan, gerakan berulang saat membentuk tanah liat, juga memberikan kontribusi pada meningkatkan risiko cedera. Postur yang tidak nyaman dan dipertahankan terlalu lama, serta gerakan berulang, semakin memperbesar kemungkinan terjadinya gangguan otot dan juga sendi pada pengrajin. Berdasarkan foto proses pembuatan gerabah, terlihat bahwa pengrajin bekerja dengan posisi tubuh yang relatif statis. Duduk rendah di kursi kecil atau di lantai dengan tubuh membungkuk ke depan dan leher menunduk untuk waktu yang lama. Posisi ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada segmen lumbar serta otot trapesius atas akibat fleksi leher dan trunk yang berlebih.
Kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab paling umum terjadinya low back pain dan ketegangan pada otot bahu serta leher pada pengrajin. Jika dilakukan penilaian menggunakan peta Nordic Body Map, area yang paling sering menunjukkan tanda keluhan berada di punggung bawah, bahu, leher, dan punggung atas. Bagian punggung bawah merupakan area dengan keluhan paling tinggi akibat gerakan fleksi trunk yang besarnya lebih dari 60 derajat dan posisi duduk statis tanpa sadaran yang menimbulkan ketegangan pada otot paraspinal dan meningkatkan resiko low back pain. Kemudian, area leher yang terus menunduk saat mengamati bentuk gerabah menimbulkan beban statis pada otot levator scapula dan otot trapezius atas sehingga memunculkan keluhan neck stiffness dan nyeri menjalar ke bahu. Selanjutnya, posisi bahu yang terangkat saat tangan menjangkau ke depan untuk membentuk atau memahat tanah liat menimbulkan ketegangan otot deltoid dan trapezius. Selain itu, gerakan tangan dan pergelangan yang berulang, penggunaan kekuatan tangan yang konstan, ditambah deviasi ulnar ringan saat mengangkat alat pahat dapat meningkatkan resiko tendinitis dan carpal tunnel syndrome. Berdasarkan penilaian, terdapat hubungan yang kuat antara skor REBA tinggi dan keluhan MSD. Postur membungkuk dan aktivitas berulang atau repetitif menimbulkan beban aksial berlebihan pada tulang belakang lumbal dan meningkatkan tegangan otot punggung bawah. Secara fisiologis, beberapa kondisi yang terjadi yang pertama, penurunan perfusi jaringan akibat kontraksi isometrik berkepanjangan sehingga menyebabkan akumulasi metabolit dan menyebabkan nyeri. Yang kedua, tekanan mekanis pada struktur lunak atau tendon dan ligamen dan struktur intervertebral akibat fleksi trunk kronik. Yang ketiga, neuropati kompresif akibat posisi pergelangan yang pasif dan repetisi sehingga menyebabkan keluhan pada tangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan keluhan muskuloskeletal pada pengrajin gerabah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti yang pertama, penyesuaian stasiun kerja atau workstation adjustment dengan mengatur meja putar atau permukaan kerja yang disesuaikan agar sejajar dengan tinggi siku pekerja ketika duduk untuk mengurangi fleksi trunk. Kemudian gunakan kursi ergonomis dengan sandaran atau bantalan punggung untuk menjaga kurva lumbar. Dan juga letakkan bahan kerja pada jarak tidak lebih dari 30 cm dari tubuh untuk mengurangi reach distance. Yang kedua, latihan peregangan atau stretching exercise. Peregangan dinamis dilakukan untuk otot trapezius, erector spine, fleksor pergelangan tangan, quadricep, dan gastroc. Gerakan dilakukan 8 hingga 10 detik setiap sesi dengan frekuensi 3 kali per hari. Latihan ini terbukti menurunkan skor keluhan muskuloskeletal sebesar 28% pada pekerja manual. Yang ketiga, lakukan istirahat mikro atau micro break. Istirahat selama 5-10 menit setiap 1-2 jam efektif meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah kelelahan otot. Dan yang keempat, edukasi perilaku kerja. Edukasi mengenai pentingnya posisi netral, variasi gerakan, serta kesadaran ergonomi sangat berpengaruh terhadap pencegahan jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis postur kerja pada pengrajin gerabah, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pekerja masih menggunakan postur kerja yang kurang ergonomis, seperti posisi duduk yang membungkuk, punggung yang terlalu menunduk, dan tungkai ditekuk dalam waktu yang lama. Postur tersebut berisiko menimbulkan keluhan muskuloskeletal, terutama pada area punggung bawah, leher, bahu, dan juga tungkai. Faktor penyebab utama meliputi desain tempat kerja yang tidak sesuai dengan tinggi tubuh pekerja, durasi kerja yang panjang, serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya posisi kerja yang benar. Penerapan prinsip ergonomi seperti penyesuaian posisi kerja, perbaikan peralatan, edukasi tentang postur yang aman, latihan peragangan otot, serta pengaturan waktu istirahat dapat secara signifikan menurunkan tingkat kelelahan dan risiko gangguan muskuloskeletal pada pengrajin gerabah. Dengan demikian, perbaikan ergonomi merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas kerja para pengrajin.